dunia dengan segala macam masalahnya. Ada tempat yang paling besar, tempat mengadu. Angkat kedua tangan, peduli dia dihinakan, tak peduli dia dinistakan. Karena yang besar, yang suci, yang mulia hanya Allah. Itulah makna sholat. Allah itu semuanya ketenangan palsu. Ketenangan kita dapatkan ketika kita sedang orang yang tidak pernah bersyukur, maka dia tidak akan pernah tenang. Orang yang tak pernah bersyukur, dia tidak akan pernah ridho. Makanya ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Gara-gara jantung ini tak normal, naik diabetes meletus, naik asam urat, naik kolesterol, naik macam-macam karena jantung tak normal. Bagaimana menenangkan jantung hati ini? Ala bizikrillahi tatmainnul. Masalah besar, hutang besar, dunia dengan segala macam masalahnya. Ada tempat yang paling besar, tempat mengadu. Angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar. Besarkan Allah. Jabatanmu menjadi kecil. Besarkan Allah. Masalah hidupmu menjadi kecil. Angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar. Itu namanya sholat. Kamu pula somat. Jamaahku segara-gara nampak. Angkat tanganmu, hadapkan dirimu. Manusia tak ada tempat kau mengadu. Yang tempat mengadu hanya Allahu Akbar. Kau dikecilkan, kau disepelekan, kau diremehkan, kau dibuli, kau dicaci maki. Allahu Akbar kabiro. Aku memang kecil, aku tak ada apa-apanya. Allah yang maha besar. Kau tak dipuji, memang pujian bukan punya aku. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kau tak disucikan, kau dikotori, kau dinistakan, kau dihinakan. Aku memang kotor, aku memang hina. Yang suci hanya Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Jadi orang kalau betul sholatnya, benar ibadahnya kepada Allah, tak peduli dia dikecilkan, tak peduli dia dihinakan, tak peduli dia dinistakan. Karena yang besar, yang suci, yang mulia hanya Allah. Itulah makna sholat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Aku tidak menghadap kepada bupati, karena bupati pun tak datang. Bu Kasmarni orang yang sangat respek, saya selalu silaturahim ke rumah beliau. Tapi karena kesibukan, dibacakan tadi kata sambutannya oleh Pak Camat. Aku tidak menghadap kepada Pak Camat, karena aku sedang menghadap berjamaah. Pak Camat di belakang. Aku tidak menghadap kepada gubernur, aku tidak menghadap kepada presiden, tapi aku menghadap kepada Dia. Siapa Dia? Yang menciptakan langit dan bumi. Wajah
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman, aku berserah diri kepada Dia. Wa ma ana minal, aku tidak mempersekutukan Dia. Aku tak menyembah pokok kayu, aku tak menyembah hantu, aku tak menyembah apapun. Aku hanya menyembah kepada Dia. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Itu iftitah solat itu kalau dibaca, dipahami, dipikirkan, direnungkan maknanya, lapang dunia ini. Itu makanya Nabi dulu meminta segera Bilal, Bilal cepat qomat, Bilal cepat qomat, Bilal, saking inginnya merasakan nikmat sholat. Kau di mana kau mendapatkan ketenangan? Aku mendapatkan ketenangan itu ketika mendengar lagu dangdut, Pak Ustaz. Kau di mana mendapatkan ketenangan? Aku mendapatkan ketenangan itu, Pak Ustaz, ketika sedang minum kopi. Kau di mana mendapatkan ketenangan? Aku mendapatkan ketenangan ketika sedang beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya sampai 2 jam. Macam mana laki sianu cuma Nabi Nishan. Itu semuanya ketenangan palsu. Ketenangan kita dapatkan ketika kita sedang sholat. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya orang yang sholat, ya Allah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dikira ketika kita nanti menghadap Allah. Yang pertama kali bukan haji, yang pertama kali bukan umrah, yang pertama kali bukan sedekah, yang pertama kali bukan zakat, yang pertama kali bukan pengajian. Yang pertama kali yang akan dihitung ditanya adalah sholat. Makanya anak dibawa sholat umur 7 tahun, 10 tahun pukul, tapi jangan pukul sampai hilang telinganya sebelah. Jangan pukul sampai lebam, jangan pukul alat vital, jangan pukul sampai dia sakit. Memukul memberikan efek jerah. Sembayang, nak, aku kandung kau 9 bulan 10 hari, nak, kususukan kau 2 tahun. Aku tak minta apa-apa, aku cuma minta kau sembahyang, nak. Ibu, coba pikirkan, malam ini hadir lebih 4.000 orang yang dimintakan tadi oleh Pak. Apa kata beliau? Minta bacakan 1 Al-Fatihah untuk almarhum orang tuanya. Coba kita pikirkan, apakah anak kita nanti akan mengingat kita setelah kita mati? Insya Allah. Kalau saya mati, ibu masih ingat? Kalau saya mati, bapak masih mau mengirim Al-Fatihah? Masya Allah. Kalau saya mati, bapak ibu mau ikut ke dalam liang lahat? Jangan kalian jawab, sakit hatiku mendengar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, istri yang katanya setia, bang jangan lama-lama pergi ya bang, setengah napasku hilang.
Apa pula jawab si bapak, kola bulan kola bintang, siang malam jadi kenangan, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Padahal ketika kita mati, yang setia menemani kita cuma sodako. Yang setia menemani kita sholat. Tapi sholat itu kalau tidak kita renungkan, cepatnya sholat, iftitah, fatihah, ayat satu nafas. Macam ayam dapat padi. Padahal sholat itu perenungan ketika dia sedang rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Sekarang saat berdiri, jantungnya di atas, tapi ada yang lebih jantung tinggi dari jantung, otaknya di atas. Gimana? Jantung, otak di atas, jantung di bawah. Jantung menyemburkan darah, darah berat. Kenapa darahnya berat? Banyak gula. Kenapa darahnya berat? Beku karena banyak minyak kolesterol. Maka ditolong ketika sedang sholat. Di saat sholat berbalik, otaknya ke bawah, jantungnya ke atas. Saat sujud, jantung di atas, otak ke bawah. Kawan saya Pak Ustadz sedang berdiri pun otaknya di bawah. Di mana? Di lutut. Orang Pulau Rupat tak ada yang macam itu. Orang Rupat ni semua otaknya di atas, betul? Hatinya di bawah. Tapi ketika dia sedang bersujud, maka otaknya di bawah, jantungnya di atas, mengalir darah oksigen. Secara teori kedokteran medis, sholat membuat orang sehat karena oksigen ke otak. Saya heran menengok orang-orang Naksabandia tua-tua. Pergilah ke Rokan Hulu, Pasir Pangarayan, pergilah ke Bagan Siapiapi, pergilah ke Kubu, pergilah ke tempat, pergilah ke Besilam. Banyak orang tua-tua sehat. Kenapa mereka ini sehat? Saya penasaran. Rupanya sholat sunatnya banyak. Sholat sunat taubat tiap hari, tiap pagi, tiap petang. Dan hatinya tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Dulu orang yang naik sepeda, nanti kalau ada sepeda motor, insya Allah tenang nih Pak Ustadz. Begitu dapat sepeda motor, mulai tak tenang. Kenapa tak tenang? Bensinnya mahal. Nanti kalau punya mobil, tenang nih Pak Ustadz. Begitu punya mobil, mulai tak tenang. Kenapa tak tenang? Kredit. Nanti nampaknya kalau punya mobil mewah, dibeli cash, tenang nih Pak Ustadz. Punya mobil mewah, dibeli cash, tidak ngutang,
tetap juga tak tenang. Kenapa tak tenang? Menengok kawan punya private jet, jet pribadi. Menengok ke atas, Tuhan tahan gitu. Makanya kita nih jangan selalu mendongak ke atas. Unzur ila man huwa asfala minka. Tengok orang yang berada di bawahmu, itu akan mendatangkan ketenangan. Kau akan bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak pernah bersyukur, maka dia tidak akan pernah tenang. Orang yang tak pernah bersyukur, dia tidak akan pernah ridho. Makanya tadi dikatakan, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Yang ku maksud bukan kekayaan, yang ku maksud bukan jabatan, yang ku maksud bukan popularitas, yang ku maksud hanya Engkau ya Allah, dan yang ku cari hanyalah ridhamu. Kalau masuk surga belum tentu dapat ridho. Bapak Ibu semuanya insya Allah masuk surga, amin. Setelah masuk surga Allah bertanya, apa kata Allah kepada Bapak Ibu semua orang rupat yang masuk surga? Madza turidun? Kalau bahasa kampungnya, what do you want? Kalian mau apa lagi penghuni surga? Istri sudah jumpa dengan suami, suami sudah jumpa dengan istri. Pak Ustadz, ya, nanti aku kalau masuk surga tuh jumpa lagi aku dengan laki aku. Iyalah. Mana dalilnya Pak Ustaz? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ibu cinta dengan bapak? Alah, malu pula. Ibu akan jumpa lagi dengan bapak, dengan anak-anak jumpa. Mana dalilnya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami buat mereka berkumpul dengan anak cucu mereka. Ada pula bapak-bapak bertanya, Pak Ustadz, iya, nanti aku kalau surga dengan biniku itu juga lagi Pak Ustadz. Iyalah. Itu dia. Kenapa kau begitu? Yang hari ini lisut, keriput, tapi tak lisut gambarnya Pak Ustadz, bodak 2 inci. La yadkhulul jannata ajuzun. Orang tua tak masuk surga. Menangislah nenek-nenek mendengar orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, orang tua tak masuk surga. Jadi aku ya Rasulullah, kau masuk surga, tapi aku udah tua. Semua yang tua nanti di surga balik muda balik. Umur 30, 31, 32, 33. Macam-macam sebaya aku ni lah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul